Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Bocoran Dividen UNTR tahun 2024, Saham High Dividend, langsung dari Direktur UNTR. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, informasi pasti tentang dividen yang dibagi di tahun 2024 akan kita ketahui saat RUPS. Tapi saat video ini dibuat, jadwal RUPS UNTR di tahun 2024 belum ada di website perusahaan. Meskipun begitu, kita bisa coba proyeksikan dividen tahun 2024 dengan melihat pembahasan di public expose-nya. Untuk itu mari kita lihat dulu videonya seperti apa. Ke pertanyaan selanjutnya ini ada Tommy Winata menanyakan bagaimana perseroan menghadapi persaingan dari unit alat berat yang berasal dari China. Kemudian dari Bapak Niko Hanafi, dengan laba bersih di tahun 2023 yang mendekati laba bersih di tahun 2022, apakah UNTR akan membagikan dividen sama seperti tahun 2022 lalu? Silakan. Ya, untuk yang pertanyaan ketiga Pak Lodi saya minta jawab, nanti pertanyaan keempat Pak Iwan yang akan jawab. Silakan Pak Lodi. Terima kasih Pak Tommy Winata. Saya berusaha untuk menjawab pertanyaan Pak Tommy. Bagaimana perseroan menghadapi persaingan dari unit alat berat yang berasal dari China. Memang kita ketahui bahwa serbuan alat-alat dari China ini cukup masif dan kita mengalami tekanan yang sangat kuat 2 tahun yang lalu, di mana 2 tahun yang lalu bahkan market share kita turun di bawah 25% dan berangsur kita sudah bisa mengadjust bagaimana kita bersaing dengan alat-alat berat dari China ini. Dengan cara menerapkan double line strategy, di mana kita berkorporasi dengan prinsipal kami, dan kami terus mendesak Komatsu untuk membuat sebuah model yang benar-benar kompatibel dengan market di construction, di mana kita ketahui bahwa alat-alat yang berasal dari China ini kebanyakan menyerang di construction sector. Berangsur-angsur dengan double line strategy, di mana kita berhasil mengconvince prinsipal kita untuk memproduksi alat berat yang di level yang lebih ekonomik. Kita berhasil merecover market share kita, naik di tahun lalu dari di bawah 25% menjadi 27%, kemudian di tahun ini berhasil di 31%. Jadi ini tidak lepas dari kemudian kita juga terus mendorong prinsipal kami untuk menciptakan double line strategi di model-model lainnya. Yang sementara ini kita ada di 20 ton, 30 ton, ada juga di 13 ton atau 10 ton. Dan kita juga sedang mengembangkan produk-produk ekonomik lainnya di model-model lainnya. Demikian juga di produk-produk seperti Bomag, kita sudah mulai meluncurkan economic type dari vibratory roller, di mana ini tentunya bisa menolong kita juga untuk mensegmentasi market yang benar-benar memerlukan alat-alat berat yang ekonomi. Demikian penjelasan saya. Baik. Oke, terima kasih Pak Lodi. Saya akan lanjutkan dengan pertanyaan keempat dari Pak Niko Hanafi ya. Pertanyaannya, dengan laba bersih 2023 yang mendekati laba tahun 2022, apakah UT akan membagikan dividen yang sama? Jadi memang policy di UT, Pak Niko, kita selalu memperhitungkan kondisi kas perusahaan yang mana kita akan berusaha mengoptimalkan balance antara kebutuhan dana untuk belanja modal dan investasi serta pembagian dividen buat pemegang saham. Nah, memang di tahun 2022 itu dividen kita saya rasa cukup eksepsional, di mana hal ini didukung oleh kenaikan harga batu bara yang sangat tinggi, waktu itu mencapai sekitar 400 per ton, $400 per ton, yang mana profit yang didapatkan tinggi, dan di saat yang sama UT juga belum banyak melakukan investasi terhadap bisnis-bisnis barunya. Nah, mungkin kondisi ini tidak akan terjadi lagi di tahun 2023 ini Pak, walaupun profit UT cukup baik di tahun ini, karena kita berusaha untuk menyisihkan sebagian dari profit tersebut untuk melakukan belanja modal
serta untuk melakukan investasi unit-unit usaha baru. Seperti diketahui, pada tahun ini UT baru saja melakukan penyertaan modal di salah satu perusahaan nikel sebesar 20%, nikel industri, dan itu kita menghabiskan dana internal kita sekitar 600 juta dolar, dan saat ini kita di pipeline juga sedang memiliki beberapa bisnis M&A yang sedang kita pertimbangkan. Tapi UT selalu mempertahankan historically pembagian dividen kepada pemegang saham dalam range antara 40-50%. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ludi Irwanto dan juga Bapak Iwan Hadiantoro atas jawaban yang diberikan untuk Bapak. Nah, setelah kamu nonton video tadi, berikut ini beberapa poin penting dari video yang tadi kita sudah lihat sama-sama. Yang pertama, perusahaan terus berusaha untuk meningkatkan kinerjanya. Itu bisa teman-teman lihat dengan berbagai investasi yang mereka lakukan dan masih banyak lagi. Yang kedua, dalam membagi dividen, perusahaan harus mempertimbangkan kondisi kas mereka, baik dari sisi belanja modal maupun pembagian dividen. Karena kedua hal ini tentu memiliki hubungan yang erat dengan saldo kas perusahaan. Apabila perusahaan membagi dividen dengan nominal yang besar, berarti di sisi yang lain, belanja modal mereka akan semakin sedikit. Begitu juga sebaliknya. Poin ketiga, kondisi dividen yang dibagi di tahun 2024 mungkin berbeda dengan dividen yang dibagi di tahun 2023. Karena perusahaan perlu menggunakan dana untuk belanja modal dan investasi usaha baru. Nah, untuk poin ketiga ini masih ada hubungannya dengan poin kedua yang tadi sudah kita bahas. Yang keempat, meski begitu, secara historikal, dividen payout rasio UNTR ada di kisaran 40 hingga 50%. Jumlah rasio yang bisa dikatakan masih menarik. Oke, sekarang kita proyeksikan kira-kira berapa besar dividen UNTR di tahun 2024. Jika teman-teman lihat di sini, laba di tahun 2022 adalah 21 triliun dan laba di tahun 2023 jika disetahunkan dari Q3 tahun 2023 mungkin akan menjadi 20,4 triliun rupiah. Itu artinya terjadi penurunan laba sekitar 2,5% saja. Kinerja ini jauh lebih baik dibandingkan saham-saham pertambangan lainnya. Nah, dengan jumlah lembar saham sekitar 3,73 miliar lembar, kita akan asumsikan apabila dividen payout rasionya 40% hingga 50%. Apabila dividen payout rasionya 40%, dividen yang dibagi mungkin sekitar 8,1 triliun. Dan apabila 50%, dividen yang dibagi mungkin sekitar 10,2 triliun rupiah. Itu artinya, apabila payout rasio 40%, dividen per share-nya mungkin akan menjadi 2.194. Dan apabila payout rasionya 50%, dividen per share-nya akan menjadi 2.743. Nah, dengan harga saham 22.800, itu artinya apabila payout rasio 40%, dividen yield-nya mungkin akan menjadi 9,6%, dan apabila payout rasionya 50%, dividen yield-nya mungkin akan menjadi 12%. Dengan proyeksi dividen yield sekitar 9-12% di tahun 2024, sebenarnya UNTR masih menawarkan yield yang menarik. Apalagi jika melihat kinerja laba UNTR dibanding ADRO, PTBA, dan ITMG, laba UNTR memiliki penurunan yang paling kecil dibandingkan tahun sebelumnya, hanya sekitar 2% saja dengan anualisasi berdasarkan laporan keuangan Q3-nya. Meski begitu, UNTR tidak sepenuhnya perusahaan batubara karena sebenarnya mereka punya bisnis yang lain. Tapi hal ini menunjukkan kinerja UNTR yang lebih baik dibandingkan saham batubara lainnya. Mereka punya diversifikasi bisnis yang baik sehingga meski harga batubara turun, hal itu tidak terlalu berdampak kepada laba bersih perusahaan. Nah, pertanyaannya, apakah kamu tertarik dengan perusahaan ini dengan kemungkinan dividen yield 9-12%? Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dividen yield tahun 2023 yang bahkan di atas 20%. Sebagai informasi, PBV UNTR di angka 1,1 kali dan PER-nya masih 4,1 kali. Dari aspek valuasi, UNTR masih menarik. Mereka juga punya rasio NPM dan ROE di atas 10%, sehingga dari aspek profitabilitas juga masih menarik dan rutin bagi dividen 2 kali setahun.
Tapi sayangnya, rasio DER mencapai 99%, yang artinya total hutang hampir sama banyak dengan modalnya. Ini merupakan hal negatif yang kamu bisa lihat dari saham UNTR ini. Sekarang kamu pertimbangkan saja, yang mana kamu lebih tertarik. Apakah dari aspek dividen, apakah aspek kinerjanya, atau aspek rasio keuangan maupun aspek risiko likuiditasnya. Kamu bisa mempertimbangkan dari banyak aspek tergantung persepsi dan analisa kamu pribadi. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.